ina oh ina, kasih Yesus. Ina ina oh ina, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Tak sayapnya, digoyang-goyang kepalanya. Aku siana nggak kuat untuk ampunin anak Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Sama aku, Sally. Tahu kan hari ini hari apa? Ya, betul, hari Minggu. Berarti sudah jelas waktunya kita harus beribadah kepada Tuhan Yesus. Aku harus cek adik-adik di rumah nih, sudah pada siap atau belum? Karena hari ini kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi sikap kita harus sopan dan tertib kepada Tuhan Yesus ya. Pertama, sudah mandi. Kedua, sudah sarapan dan tidak dalam keadaan makan dan minum. Ketiga, tidak berlari-lari atau bermain lagi. Nah, gimana adik-adik? Walaupun kita hanya lewat online, tapi kita tidak
tidak mengurangi sikap kita seperti kita sekolah minggu biasanya ya. Kalau sudah siap, yuk kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tuhan berkati ibadah kita dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, yuk menari dan bernyanyi bersama Karika dan Kak Indra. Let's go. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh oh, the mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke, yuk adik-adik bergerak bersama Karika dan Kak Indra menari. Yuk. Ayo, tangan diangkat, kakinya diangkat. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas, di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Kaulah Yesusku. Oke, tepuk tangan yuk adik-adik. Tangan mana? Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Kaulah Yesus.
tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami supaya kami mengerti kehendak-Mu. Tuhan Yesus, tolong juga berkati kakak-kakak yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan hari ini, kakak punya ilustrasi yang berhubungan dengan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kakak punya 2 buah jeruk. Yang satu belum dikupas jeruknya, yang satu sudah dikupas. Adik-adik bisa praktekin ini di rumah ya. Tapi sebelum praktekin, cuci tangan dulu. Oke, sekarang kakak mau coba masukin buah jeruk yang belum dikupas ke dalam wadah yang berisi air. Kita masukin ya. Apa yang akan terjadi sewaktu kakak memasukkan jeruk ini ke dalam wadah berisi air ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ternyata jeruknya mengapung di atas air. Oke, sekarang saatnya kita mau masukkan jeruk yang kedua. Nih, jeruk yang sudah dikupas ke dalam wadah berisi air ini. Oke, kira-kira dia akan seperti jeruk itu atau malah tenggelam ke dasar airnya? Yuk, kita sama-sama hitung ya. 1, 2, 3. Wah, ternyata jeruk yang dikupas masuk ke dalam dasar airnya. Oke, kakak mau jelasin nih. Jadi ilustrasi ini menggambarkan tentang kehidupan kita. Jeruk yang sudah dikupas ini itu menggambarkan tentang kita yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan, jeruknya atau kita akan tenggelam ke dasar dosa. Tetapi untuk kita yang seperti jeruk yang mengapung ini, yaitu kita yang mengenal kasih Tuhan, yang dilingkupi dengan kasih Tuhan, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam dasar dosa. Oke, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, super kebenaran kita hari ini yaitu karena Tuhan mengasihiku, aku istimewa. Ayo ulangin bareng-bareng lagi ya. Karena Tuhan mengasihiku, aku istimewa. Oke, dihafal ya super kebenarannya. Nah, untuk super ayat kita hari ini atau ayat hafalan kita yaitu Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Nah, hari ini kakak mau cerita nih tentang, karena tadi super kebenarannya tentang istimewa, kakak mau cerita tentang seseorang yang istimewa di mata Tuhan. Wah, hebat dong bisa istimewa di mata Tuhan. Kira-kira siapa ya? Nah, kakak mau cerita tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu yang mana ya? Adik-adik ada yang ingat gak? Perempuan Samaria itu ceritanya yang mana ya? Wah, masih sedikit nih yang ingat. Jadi kakak bantu cerita ya sekarang ya.
Jadi awalnya itu Tuhan Yesus itu adalah seorang pengajar. Pengajar itu gimana sih Kak? Pengajar itu sama dengan kakak nih. Kakak guru sekolah minggu, sama juga dengan guru-guru di sekolah, sama juga dengan orang tua kita di rumah. Kalau orang tua kan ngajarin kita makan waktu kecil, ngajarin mandi, ngajarin belajar juga ngerjain PR. Nah, kalau guru di sekolah ngajarin tentang pelajaran. Nah, kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang firman Tuhan. Nah, bedanya nih, kalau Tuhan Yesus itu mengajarnya bukan cuma di satu kota doang adik-adik, tapi di banyak kota. Jadi Tuhan Yesus dari kota satu ke kota lain, keluar kota gitu. Nah, suatu hari nih, Tuhan Yesus itu hendak pulang ke Galilea. Nah, jadi waktu mau sampai ke Galilea, Tuhan Yesus melewati Samaria sampai di kota yang namanya Sikar. Nah, waktu itu kira-kira siang hari kira-kira jam 12 siang. Tahu kan adik-adik kalau jam 12 siang itu panas, keringetan, gerah. Nah, apalagi Tuhan Yesus habis dari perjalanan jarak jauh, jadi capek, kehausan. Nah, Tuhan Yesus mampir nih di sebuah sumur. Nah, waktu Yesus lagi duduk di sumur, datanglah seorang perempuan, orang Samaria, ke sumur. Tapi tunggu bentar, kakak tanya, sumur itu ada yang tahu nggak adik-adik? Sumur itu apa? Sumur itu tempat untuk menampung air. Jadi dia tuh dalam sekali ke bawah tanah, isinya air. Nah, nanti kalau orang ngambil air dari sumur, bisa buat minum, bisa buat mandi, bisa buat mencuci tangan, bisa buat mencuci baju. Nah, jadi si perempuan Samaria ini mau ngambil air dia ke sumur itu yang ada Tuhan Yesusnya. Nah, waktu Yesus melihat ke perempuan itu, Yesus bilang, "Berilah aku minum." Nah, kira-kira perempuannya jawab apa ya? Langsung dikasih nggak? Nah, tapi perempuannya ini bingung karena zaman dulu tuh ya adik-adik, orang Samaria yaitu bangsa perempuannya ini itu tidak berteman dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu siapa? Yaitu Yesus dan murid-muridnya. Nah, jadi zaman dulu itu Tuhan Yesus dan bangsanya itu tidak berteman dengan orang Samaria. Tapi karena Yesus itu baik, dia mau berteman dengan siapa saja, tidak pilih warna kulit, tidak pilih suku, tidak pilih-pilih bangsa mana. Tuhan Yesus mengasihi semua. Jadi dia berteman dengan siapa saja. Nah, karena perempuan itu bingung, akhirnya Yesus bilang ke perempuan itu. Yesus bilang apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, Yesus bilang ke perempuan itu, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan tahu siapa yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya kamu telah meminta kepadanya dan ia telah memberi kepadamu air hidup. Wah, air hidup. Perempuannya bilang lagi ke Tuhan Yesus, Tuhan, engkau kan tidak punya sumur seperti ini. Dari mana dapat air hidup itu? Atau engkau lebih besar dari bapa kami, yaitu Yakub, yang punya sumur ini, yang memberikan kepada kami sumur ini. Dia juga memberikan kepada keluarganya dan juga hewan ternaknya semua minum dari sumur ini. Apa engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Nah, terus Yesus jawab lagi, siapa yang minum dari sumur ini, ia akan haus lagi. Tapi jika ia minum dari air yang kuberikan kepadanya, itu akan jadi mata air dalam dirinya dan memancar terus sampai selama-lamanya. Wah, perempuannya tertarik nih. Perempuannya bilang ke Tuhan, Tuhan,
berikanlah aku air itu supaya aku tidak perlu datang lagi ke sumur ini lagi, supaya aku tidak perlu lagi datang menimba air di sumur ini. Terus Yesus berkata, panggillah suamimu. Perempuannya bilang, tapi aku tidak punya suami. Terus Yesus menjawab, benar perkataanmu itu. Setelah itu Yesus menceritakan semua tentang keadaan perempuan itu. Padahal baru pertama kali ketemu adik-adik. Nah, Yesus menceritakan tentang kondisi perempuan itu saat ini dan juga memberitahu bahwa sebenarnya Yesus itu adalah Kristus Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka. Nah, karena perempuan Samaria itu menjadi senang, ia meninggalkan tempat airnya yang tadi buat dia minum, dia bawa pulang ke rumah. Dia pergi ke kota, dia beritahu semua orang yang ada di kota itu bahwa ia baru saja bertemu dengan Yesus. Nah, dan akhirnya karena kata-kata dari si perempuan Samaria itu dan karena cerita dari perempuan Samaria itu, akhirnya banyak orang percaya kepada Yesus karena kesaksian dari perempuan Samaria itu. Nah, sama nih, perempuan Samaria itu kan berdosa, banyak kesalahannya, sama seperti kita. Tetapi Tuhan sendiri yang datang menemuinya loh ke sumur itu dan memberikan air hidup karena Tuhan mengasihinya, sama seperti super kebenaran kita tadi. Ingat gak? Karena Tuhan mengasihiku, aku istimewa. Nah, begitu banyak nih yang udah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, bikin hati Tuhan sedih. Contohnya nih, kalau misalnya di rumah malas berdoa, padahal Tuhan udah bilang, ayo rajin berdoa. Tapi kitanya malas berdoa di rumah, pengen cepet-cepet tidur. Nah, itu Tuhan sedih, padahal Tuhan pengen banget ketemu sama kita. Terus mestinya adik-adik rajin belajar, tapi lebih milih main game. Nah, terus juga mau memuji Tuhan, tapi memuji Tuhannya lemes, setengah-setengah. Nah, itu bikin hati Tuhan sedih. Nah, tapi kalau kita adik-adik di rumah, kakak juga mau datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita, maka kita diberikan air hidup juga, yaitu Tuhan sendiri. Dan kita, yaitu kakak dan adik-adik semua, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu menunggu setiap hari untuk kita datang kepada Tuhan. Karena nih, bukan hanya perempuan Samaria tadi itu saja yang dapat keselamatan. Adik-adik juga mau kan diselamatkan sama Tuhan? Nah, bukan cuma perempuan Samaria itu aja yang dapat keistimewaan, tapi kakak dan adik-adik di rumah juga dapat keistimewaan. Asalkan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Nah, gimana caranya datang kepada Tuhan, Kak? Gimana caranya? Kan Tuhan gak kelihatan. Nah, kita berdoa. Yuk adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa dan mengakui semua tentang kesalahan kita supaya kita jadi anak istimewa buat Tuhan. Yuk semuanya sikap berdoa yang baik, yang sungguh-sungguh, yaitu lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua hari ini untuk mendengarkan tentang firman Tuhan. Dan kami datang juga Tuhan untuk mengakui semua kesalahan-kesalahan kami supaya kami bisa menjadi anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya super kebenaran kita, yaitu karena Tuhan mengasihiku, aku istimewa. Dan jangan lupa ayat hafalan kita Yohanes 3 ayat 16. Kalau mau
tahu Yohanes 3 ayat 16, buka Alkitabnya. Atau boleh juga tanya sama orang tua di rumah ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Halo semuanya, hari ini bersama Kailin kita mau prakarya. Adik-adik masih inget gak firman Tuhan tadi? Sumber kebenarannya apa ya? Adik-adik masih inget gak sumber kebenarannya? Yaitu karena Tuhan mengasihiku, aku istimewa. Nah, kita sekarang mau buat sumur. Tapi kita buatnya miniatur yang kecil. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu karton, stik es krim, lem, pen, dan juga gunting. Kartonnya nanti sudah disiapkan polanya sama Karika di grup WhatsApp. Jadi pertama-tama kita gulungkan kartonnya, kemudian kita lem. Setelah itu kita tempelkan sekeliling karton menggunakan stik es krim. Tempelnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita akan membuat atapnya. Di sini kita tulis dengan ayat Yohanes 3 ayat 16. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita tempelkan atapnya ke sumurnya.
Kemudian gunting kendinya atau tempat buat ngisi airnya ya. Ini. Kemudian lemkan pada sumbernya. Seperti ini ya. Karya kita sudah jadi nih. Sekarang giliran adik-adik di rumah yang buat prakarya ini. Selanjutnya kalian bisa buat prakarya ini dan kirim ke grup WhatsApp atau Instagram kita ya. Sampai jumpa adik-adik. Wih, sudah ketemu Kak Elin. Keren gak? Adik-adik, bikin seperti yang Kak Elin buat, tapi yang lebih keren. Minta orang tua kalian bantu kalian buat yang lebih bagus lagi. Lalu kasih tahu ke orang tua untuk share karya kalian di WhatsApp grup dan Instagram. Dan jangan lupa minggu ini Komsel sekolah minggu, baik itu Senin, Selasa, dan Kamis. Jangan lupa ya jadwalnya. Oke, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah berkat Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai dan menolong kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, ibadah sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatannya, tetap di rumah karena besok mulai PSBB lagi. Dah.